founder dari Mirabella Gallery. Di sini kami akan mempresentasikan implementasi prinsip komunikasi bisnis untuk pengembangan bisnis Mirabella Gallery. Sebelumnya, perkenalkan rekan kerja saya yaitu Perkenalkan, saya Syarani Wisnunabila, berjabatan sebagai manajer yang mengatur dan mengkoordinasi tim kerja di bawah saya. Perkenalkan, saya Rama, menjabat sebagai marketing. Tugas saya adalah membuat strategi tentang pemasaran secara keseluruhan. Saya Rina Ramadhani, tim pekerja bagian desain. Dan saya Aisyah, tim kerja di bagian makeup art. Sedikit latar belakang tentang perusahaan kami. Mirabella Gallery adalah perusahaan yang inovatif yang bergerak di bidang fashion dan kecantikan. Kami menawarkan layanan modiste yaitu desain busana eksklusif dan makeup art profesional yang mengutamakan profesionalitas untuk setiap klien dengan layanan yang menawarkan kreativitas, kualitas premium, dan pengalaman profesional. Baiklah, mungkin pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kerja saya yaitu Frina Ramadhani. Pertama-tama kami akan membahas tentang 7 prinsip komunikasi bisnis yang menjadi dasar komunikasi di bisnis kami. Prinsip yang pertama yang kami terapkan dalam bisnis kami yaitu kejelasan, yang dimana kami menyampaikan pesan yang disusun dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan Mirabella Gallery. Kami menerapkan prinsip ini dengan cara memberikan informasi yang lebih jelas dan akurat tentang apa saja yang tersedia dalam toko Mirabella Gallery. Prinsip yang kedua dalam bisnis kami yaitu ketepatan. Informasi yang kami terapkan itu akurat dan benar. Setiap pelanggan yang ingin menyewa baju, kami akan menjelaskan bahan dan harga yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya yaitu komunikasi antar pribadi dalam bisnis. Komunikasi antar pribadi sangat penting dalam bisnis kami. Kami menerapkan gaya kepemimpinan yaitu partisipatif, yang dimana manajer kami mengadakan diskusi atau rapat bersama yang membahas tentang tren baru atau perkembangan bisnis Mirabella Gallery. Semua tim kerja dalam bisnis kami akan berpartisipasi memberi ide baru atau masukan. Dalam mengelola konflik, kami menggunakan gaya rubah, yaitu mengorbankan sedikit tujuan pribadinya dan hubungan lain untuk mencapai tujuan bersama dan win-win semua pihak. Seperti dalam bisnis Mirabella Gallery, ketika terjadi konflik atau permasalahan antara pihak tim kerja fashion dengan tim kerja make up, manajer kami akan mengadakan rapat atau diskusi bersama membahas tentang masalah untuk mencapai tujuan bersama dan keputusan bersama. Dan yang ketiga yaitu komunikasi dalam organisasi. Dalam organisasi kami, pola komunikasi yang kami terapkan yaitu komunikasi top down, yang dimana komunikasi dari atas ke bawah merupakan penyampaian pesan yang berbentuk perintah atau instruksi yang disampaikan oleh pemimpin kepada bawahan. Nah, seperti manajer menyampaikan kebijakan baru tentang jenis bahan pakaian yang akan disewakan kepada pelanggan, atau instruksi kepada tim kerja tentang prosedur baru untuk melayani pelanggan. Yang kedua yaitu komunikasi bottom up, yang dimana komunikasi dari bawah ke atas adalah penyampaian pesan dari bawahan ke pemimpin. Seorang tim kerja RT menyampaikan ide baru tentang paket make up yang lebih menarik dan berkualitas kepada pemimpin. Selain itu, kami menggunakan komunikasi horizontal, yang dimana antara departemen yang ada dalam bisnis untuk memastikan koordinasi yang baik dan teratur. Seperti seorang tim kerja make up berkoordinasi dengan bagian tim kerja fashion untuk pakaian yang disewakan cocok dengan konsep make up yang akan diaplikasikan. Pada Mirabella Gallery, kami juga bekerja sama dengan klien-klien di luar negeri atau internasional. Nah, jadi pada kerjasama ini, kami juga menemukan beberapa hambatan, yaitu hambatan yang pertama adalah perbedaan dan keterbatasan bahasa. Jadi kami menyikapi hal tersebut adalah dengan menggunakan bahasa internasional yang jelas dan sederhana agar mudah dimengerti oleh klien kami.
Hambatan yang kedua adalah intonasi. Kami menyikapi hal tersebut dengan memahami dan mempelajari budaya dari klien kami. Dan kami juga memahami latar belakang dari pihak lain dan tidak berasumsi bahwa semua yang berbeda itu salah. Lalu hambatan yang ketiga ada nilai budaya dan norma sosial. Kami menyikapi hal tersebut dengan mempelajari dan memahami budaya-budaya lain. Hambatan yang keempat ada stereotip dan praduga. Hambatan ini kami hadapi dengan tidak berasumsi atau bergeneralisasi bahwa orang-orang dalam suatu golongan itu sama. Yang kelima ada persepsi. Kami menghadapi hambatan ini dengan memahami dan menghargai perbedaan tersebut serta mengajak diskusi yang sehat dan terbuka untuk menemukan kesepakatan dan pandangan yang sama. Perusahaan kami juga melakukan negosiasi dengan klien lintas budaya. Jadi ada beberapa poin yang menjadi acuan dari perusahaan kami dalam melakukan negosiasi tersebut. Nah, yang pertama adalah menghormati pihak lain, yaitu memahami dan menghargai nilai, sudut pandang, dan adat istiadat dari pihak tersebut. Lalu yang kedua, menghindari stereotip, yaitu tidak berasumsi dan membuat generalisasi bahwa berdasarkan praduga dan persepsi terhadap budaya lain. Yang ketiga adalah kami mempertimbangkan praduga budaya. Yang keempat ada mempertimbangkan daya komunikasi pihak lain. Lalu ada etika dalam komunikasi bisnis. Nah, jadi etika dalam komunikasi bisnis sangat penting bagi kami. Kami percaya bahwa komunikasi yang transparan dan etis membangun kepercayaan kepada pelanggan dan pemangku kepentingan. Pada bisnis Mirabella Gallery, kami memiliki beberapa prinsip dalam menerapkan etika komunikasi bisnis untuk membangun kepercayaan, transparansi, dan mengurangi konflik baik dengan klien ataupun konsumen kami maupun yang terlibat di dalam bisnis kami. Seperti yang pertama, kami mengutamakan kejujuran. Prinsip ini menekankan bahwa pentingnya kejujuran dalam berkomunikasi dengan tidak mengurangi atau menambahi pesan-pesan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lalu yang kedua adalah transparansi dalam berkomunikasi, yang dalam hal ini harus dilakukan secara terbuka dan jelas terkait operasional bisnis, baik dengan sesama pemangku kepentingan maupun dengan stakeholders. Lalu yang ketiga ada perhatian dan empati, yaitu mendengarkan sudut pandang orang lain, memahami dan menunjukkan rasa empati. Dan yang keempat atau yang terakhir, strategi atau prinsip-prinsip yang kami terapkan adalah menghormati kepentingan semua pihak. Jadi semua pihak di dalam bisnis harus diperlakukan dengan baik, dihormati dan mendapatkan perhatian yang baik dan layak. Dalam penerapannya seperti menggunakan kata-kata yang sopan, menghindari komentar yang diskriminatif atau menyakitkan pihak lain, dan menghargai waktu serta pendapat orang lain. Selanjutnya, korespondensi bisnis. Korespondensi adalah kerjasama antara individu atau kelompok yang berkaitan dengan kegiatan bisnis formal, biasanya dilakukan dengan surat menyurat. Dalam bisnis Mirabella Gallery menggunakan yang pertama permintaan bisnis informasi produk dengan cara mengirim email kepada pemasok untuk meminta katalog terbaru atau detail produk tertentu. Selanjutnya, bad news adalah komunikasi yang menyampaikan informasi negatif atau penolakan dengan cara yang sensitif dan minimalkan dampak negatif. Contoh dalam Mirabella Gallery adalah yang pertama, penolakan proposal. Mengirim surat kepada calon mitra proposal kerjasama yang tidak dapat diterima dengan alasan penolakan dan apresiasi atas minat mereka. Yang kedua, pembatalan janji temu. Memberitahukan kepada pelanggan tentang pembatalan janji temu make up karena alasan mendesak disertai dan minta maaf dan penjadwalan ulang. Yang ketiga, pesan persuasif. Pesan persuasif bertujuan untuk meyakinkan penerima agar mengambil tindakan tertentu yang diinginkan oleh pengirim. Dan Mirabella Gallery menggunakan promosi layanan baru, mengirim pesan dan email marketing kepada pelanggan untuk memperkenalkan layanan baru. Yang kedua, penawaran diskon seperti mengirimkan pesan bisnis atau email kepada pelanggan setia dan menawarkan diskon. Selanjutnya, teknologi yang dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, menggunakan email. Email adalah sistem yang memungkinkan pengguna mengirim pesan yang dikirim bisa berupa catatan singkat, teks panjang, atau bahkan menyertakan gambar, video, atau suara. Contohnya, mengirim pesan kepada pelanggan tentang mengingat jadwal fitting pakaian, konfirmasi janji temu make up, atau informasi mengenai promo singkat yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah SMS.
adalah cara untuk mengirim pengguna dapat bertukar pesan singkat yang berupa kata, angka, kombinasi keduanya. Contohnya mengirim pesan kepada pelanggan atau klien tentang mengingat jadwal fitting, pakaian, konfirmasi janji temu, atau informasi mengenai promo singkat. Yang terakhir, pertemuan digital. Pertemuan digital memanfaatkan platform konferensi video untuk berkomunikasi dengan pihak yang berada di lokasi yang berbeda. Dalam ini, Mirabella menggunakan yang pertama konsultasi dengan pelanggan. Menggunakan sesi konsultasi virtual dengan pelanggan yang berada di luar untuk membahas tentang desain pakaian atau yang biasanya yang diinginkan. Yang kedua, rapat internal adalah menggunakan rapat tim dengan staf yang mungkin bekerja di lokasi berbeda. Yang ketiga, pelatihan atau workshop. Menyelenggarakan pelatihan online untuk staf mengenai tren fashion yang terbaru. Selanjutnya yaitu rapat bisnis. Rapat bisnis adalah kegiatan rutin dalam organisasi ini. Berikut adalah jenis-jenis rapat bisnis yang kami adakan dalam Mirabella Gallery ini. Yang pertama yaitu rapat mingguan. Rapat mingguan adalah pertemuan rutin yang dilakukan sekali seminggu untuk membahas hal-hal terkait dengan operasional dan strategis bisnis. Pada rapat mingguan ini, kami adakan untuk mengevaluasi perkembangan kegiatan bisnis yang telah berlangsung dalam seminggu sebelumnya. Manfaat dari rapat mingguan ini adalah yang pertama, memastikan kelancaran operasional. Yang kedua, membantu progres dan pengelolaan proyek dengan lebih efektif. Yang ketiga, menyusun rencana kerja untuk minggu berikutnya. Selanjutnya yaitu rapat bulanan. Rapat bulanan adalah pertemuan rutin yang diadakan sekali sebulan untuk membahas dan mengevaluasi kinerja. Manfaat dari rapat bulanan ini yaitu pertama, memberikan gambaran tentang kinerja bisnis secara keseluruhan. Yang kedua, menganalisis data keuangan untuk menilai kesehatan bisnis. Yang ketiga yaitu menyusun strategi perpanjangan termasuk perencanaan pemasaran. Selanjutnya, rapat tahunan. Rapat tahunan adalah pertemuan strategis yang diadakan sekali setahun untuk mengevaluasi kinerja. Rapat ini biasanya melibatkan semua manajer dan pemangku kepentingan utama dalam perusahaan. Manfaat dari rapat tahunan ini yang pertama, menilai visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, mengidentifikasi acara yang perlu diperbaiki atau dikembangkan dalam tahun berikutnya. Yang ketiga, menyusun anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Mirabella Gallery akan melakukan negosiasi baik dengan customer, mitra, calon investor, serta calon karyawan. Negosiasi adalah proses yang melibatkan tentang pencapaian kesepakatan antara pihak-pihak dengan kepentingan, pandangan, dan sikap yang berbeda. Proses ini melibatkan tentang pemahaman budaya, sikap, perasaan, dan nilai masing-masing pihak, serta adaptasi dalam komunikasi. Untuk berkomunikasi secara efektif dalam negosiasi bisnis, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yakni yang pertama, pencarian fakta. Pencarian fakta dilakukan dengan pengumpulan informasi terkait dengan bagaimana lawan bisnis sebelum negosiasi perencanaan. Yang kedua, pengiriman pesan. Gunakan bahasa-bahasa yang sesuai dengan lawan bicara dan tanpa menggunakan kata-kata yang ambigu. Umpan balik. Perhatikan isyarat tubuh, respon verbal, dan dari lawan untuk memahami arti pesan mereka. Penilaian. Mengevaluasi apakah tujuan negosiasi tercapai dan apakah perlu pembahasan lebih lanjut dan cara lain untuk mencapai hasil yang baik. Setiap negosiasi yang dilakukan oleh Mirabella Gallery, kita juga akan berusaha mendapatkan win-win solution. Oleh karena itu, kami mempunyai taktik untuk setiap negosiasi kami. Yang pertama, teknik cara Anda, yakni menekankan pada pihak lawan agar setuju dengan kepentingan Anda dan pusat komunikasi pada pihak Anda. Yang kedua, teknik bekerja sama, mendengarkan untuk memahami kepentingan pihak lawan serta berkomunikasi kepentingan Anda dan mencari solusi bersama. Yang ketiga, teknik tidak bertindak apapun,
Mengulur waktu dan diam dapat mempertahankan posisi Anda dan membuat pihak lawan merasa cemas. Terakhir adalah teknik mengalihkan topik pembicaraan ketika negosiasi berhenti. Harus dilakukan dalam hati-hati karena dapat menimbulkan kecurigaan. Komunikasi dalam proses rekrutmen dan wawancara kerja. Yang pertama, tahap komunikasi dalam proses rekrutmen. Proses rekrutmen pada bisnis Mirabella terbagi atas 3 step, yakni pengumuman lowongan kerja yang disebarkan melalui berbagai platform. Yang kedua, seleksi berkas. Hal ini akan dilakukan oleh HRD dalam menilai sesuai kandidat dengan memenuhi klarifikasi untuk wawancara. Yang ketiga adalah proses wawancara. Wawancara akan menggali informasi yang lebih tentang pengalaman kerja, keterampilan, serta motivasi kandidat untuk bergabung kepada perusahaan. Sedang pertanyaan yang diberikan saat melakukan karyawan, yakni ceritakan tentang diri Anda. Tujuan komunikasi dalam proses rekrutmen. Perusahaan dapat memilih kandidat terbaik dan yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang dibutuhkan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan visi dan nilai-nilai perusahaan. Komunikasi terhadap konsumen atau pelanggan. Komunikasi kepada pelanggan adalah interaksi kepada perusahaan yang bertujuan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan masukan informasi agar dapat dipahami dengan jelas. Contohnya komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah gabungan teori dan konsep ilmu komunikasi pemasaran. Teori tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dari perusahaan kepada pasar sasaran yang dengan cara efektif. Dalam marketing, komunikasi yang digunakan mengandung 4 elemen, yakni produk, price, place, dan promotion. Baiklah, hanya itu saja presentasi dari kelompok kami Mirabella Gallery. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye!